Setelah kita menyelesaikan proses pembuatan 4 buah form, selanjutnya kita akan membuat laporan menggunakan Crystal Report. Ada 3 buah laporan yang akan kita buat. Laporan pertama itu laporan untuk menampilkan data-data anggota. Laporan kedua untuk menampilkan data-data buku. Dan laporan ketiga untuk menampilkan data-data peminjaman dan pengembalian buku. Kita buat dulu laporan pertama. Kita aktifkan Crystal Report terlebih dahulu. Karena database yang akan kita gunakan untuk membuat Crystal Report adalah MySQL, otomatis sebelum membuat laporan menggunakan Crystal Report, kita harus mengaktifkan MySQLD terlebih dahulu. Sama halnya dengan langkah awal sebelum kita membuat database atau langkah awal sebelum kita menjalankan aplikasi ini. Ini penting. Jadi MySQLD-nya harus diaktifkan terlebih dahulu. Setelah MySQLD-nya diaktifkan, selanjutnya kita aktifkan Seagate Crystal Report. Bisa ambil dari Start, All Program, kemudian Seagate Crystal Report. Anda cari di sini 32 bit Crystal Report Designer. Klik pada 32 bit Crystal Report Designer. Kita akan bertemu dengan jendela selamat datang. Kita pilih new di sini karena kita akan membuat laporan baru. Pada report galeri ini, pilih standar. Nah, di sini kita memilih database yang kita butuhkan. Di sini sudah ada SQL ODBC. Nah, SQL ODBC inilah yang akan kita pilih karena database kita menggunakan MySQL. Kalau seandainya kita membutuhkan database lain seperti query, sumber data lain ya, seperti query, ataupun sumber data yang kita buat dengan Microsoft Access, kita bisa mengambil data file. Kalau database yang dibuat dengan MySQL, di sini yang dipilih adalah SQL ODBC. Klik SQL ODBC. Di jendela Log on Server ini sudah terdaftar DSN yang kita atur pada sesi-sesi sebelumnya. Pada sesi sebelumnya kita pernah mengatur DSN dengan nama DSN Pustaka. Sini kalau kita telusuri lebih ke bawah lagi, kelewatan dari atas. Di sini ada ODBC DSN Pustaka. Nah, ini adalah DSN yang kita buat pada sesi-sesi awal. Jadi kalau Anda lupa, Anda bisa buka lagi sesi awal untuk settingan koneksi ODBC-nya. Klik tombol OK. Nah, di sini jendela MySQL ODBC 351 driver. Di sini yang kita lakukan cuma mengtes apakah koneksi ke database yang kita butuhkan sukses atau tidak. Klik tombol test data source. Ini ada pesan data source DSN Pustaka connected successfully. Artinya sukses. Kita klik OK. Klik OK lagi. Nah, di sini ada tabel-tabel yang sudah kita miliki dari database DB Pustaka. Ada 4 buah tabel T anggota, T buku, T kembali, dan T pinjam. Karena di sini kita akan membuat laporan untuk menampilkan data anggota, otomatis yang kita ambil tabelnya di sini adalah T anggota.
klik pada T anggota. Kemudian klik tombol ADD, tombol Add. Nah, di sini sudah terdaftar satu tabel T anggota. Kita cuma membutuhkan satu tabel ini. Klik lagi tombol Done. Klik tombol Next untuk masuk ke langkah selanjutnya. Nah, di sini kita memilih file-file mana saja nantinya yang akan ditampilkan di dalam laporan. Kita bisa klik file yang bersangkutan, kemudian klik tombol Add. Atau kalau seandainya semua file mau dimasukkan, kita tinggal klik tombol Add All. Sini saya klik tombol Add All. Setelah semua file-file yang dibutuhkan masuk ke kotak report file ini, Anda bisa klik tombol Desain Report untuk melakukan desain report lebih lanjut. Nah, kita akan bertemu dengan jendela desain. Di sini pada jendela desain ada bagian report header, page header, detail, report footer, dan page footer. Report header itu artinya adalah bagian atas dari laporan. Page header itu bagian atas dari setiap halaman-halaman di dalam laporan. Detail, bagian nantinya yang akan menampilkan data yang tersimpan di dalam database. Jadi, data-data yang tersimpan di dalam database itu ditampilkan dari bagian detail ini. Report footer itu bagian bawah dari laporan. Kemudian page footer bagian bawah dari setiap halaman di dalam laporan ini. Di bagian page header ini ada field print date, artinya dia akan menampilkan nanti tanggal pencetakan. Di bagian bawahnya juga ada page number atau nomor halaman. Jadi kalau halamannya lebih dari satu, kita bisa menampilkan page number ini. Di sini print date tidak kita butuhkan. Kita bisa hapus. Anda bisa klik. Kemudian tekan tombol delete. Nih ada di keyboard. Datanya hilang. Nah, di bagian page header, ya, ini bisa kita tarik ke bawah. Persis di bagian garis ini. Ya, Anda lihat ada perubahan dari bentuk kursor. Kemudian klik, tahan, dan tarik. Fungsinya untuk memperlebar. Ini kode semuanya juga bisa kita tarik. Kita masukkan judul dari laporan di atas. Kita letakkan pada bagian page header. Nah, untuk membuat judul, kita bisa menggunakan text object seperti ini. Ini text object. Bisa diklik. Kemudian klik di bagian mana nanti judul akan ditampilkan. Setelah ketemu, klik lagi, ya. Kemudian ketikkan judul dari laporan. Kita bisa mengatur format tulisan dari tag objek ini. Sebelum mengatur format tulisan, kita bisa blok dulu tag objek ini. Untuk membloknya, kita bisa klik persis pada garis putus-putus yang mengitari tulisan pustaka kita bersama ini. Kita coba klik. Nah, Anda lihat sekarang ada tanda titik 4 buah di kiri, kanan, atas, bawah dari tag objek ini. Kita bisa tukar jenis tulisan di sini. Tulisan apa yang kita butuhkan, yang kita sukai. Ukurannya juga. Kemudian format bold juga bisa kita gunakan.
Nah, seandainya sebagian tulisan hilang seperti ini, kita tinggal memperlebar ukuran dari tag objek ini. Tarik tanda pembatas di bagian, tanda seleksinya di bagian kanan. Tarik ke posisi yang dibutuhkan. Bagian bawahnya juga untuk menambah tingginya. Ini judulnya. Kita bisa tambahkan tag objek lagi. Letakkan persis di bawah pustaka kita bersama tadi. Di sini kita ketikkan. Kita bisa lihat hasil atau bentuk laporan sementara. Kita bisa klik dari file, kemudian pilih print preview. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat kotak dan garis-garis pembatas dari masing-masing kolom. Untuk membuat garis pembatas dari masing-masing kolom, kita bisa kembali lagi ke bagian desain. Klik lagi desain. Nah, pertama kita ambil kotak. Mengambil kotak bisa dari bagian insert, kemudian pilih box. Posisikan kotak seperti yang terlihat pada layar berikut. Anda lihat di sini bagian atas dari kotak ini berada di bagian page header, sedangkan bagian bawahnya berada pada garis pembatas antara detail dengan report footer. Kita lihat lagi preview. Nah, inilah bagian yang akan ditandai oleh kotak itu. Kita kembali lagi ke desain. Blok drawing objek atau kotaknya. Sekarang kotak dalam keadaan terseleksi. Ada tanda seleksi atau kotak kecil di sekelilingnya. Dalam keadaan terseleksi ini kita bisa mengatur format dari kotak ini. Klik format. Kemudian pilih format box. Kita bisa mengatur ketebalan di sini. Ketebalan garis. Atau juga kalau seandainya ingin merubah bentuk dari garis bisa juga di sini. Warna juga. Kita pilih warna merah. Dan diokekan. Nah, sekarang kita akan membuat garis di masing-masing kolom ini. Garis yang akan kita buat dari sisi atas sampai ke sisi bawah dari kotak. Nah, untuk membuat garis bisa diambil dari insert, kemudian line. Bisa juga diatur format dari garisnya. Artinya dalam keadaan garis terseleksi, seperti ini ada tanda seleksi di atas dan di bawah garis. Kita bisa klik format.
Kemudian ambil format line. Kita bisa tukar warnanya. Kita samakan dengan warna kotak merah. Tambah juga ketebalannya. Kemudian oke. Kita tambahkan garis untuk kolom-kolom yang lain. Sekarang kita lihat lagi previewnya untuk menampilkan sampai di mana tampilan dari laporan data anggota ini. Seperti ini kira-kira laporan data anggota. Nah, sekarang kita butuhkan garis pembatas antara judul field dengan data di bawahnya. Kita kembali lagi ke bagian desain. Ini blok dulu. Objeknya kita tidak membutuhkan underline di sini. Klik aja, hilangkan saja. Field nama juga. Juga pekerjaan. Alamat juga. Nah, kita buatkan garis persis di atas garis pembatas antara detail dengan page header ini. Dengan demikian, selesai proses pembuatan laporan untuk laporan data anggota. Selanjutnya kita akan menyimpan. Klik icon save. Kita simpan pada folder yang sama dengan folder di mana kita menyimpan program Visual Basic tadi. Kebetulan saya menyimpan di My Document, tutorial. Sini ada tutorial 2, ada tutorial lagi. Nah, kita simpan di sini dengan nama lab anggota. Nah, di sini perlu Anda ingat antara program Visual Basic dengan file yang kita buat dengan Crystal Report ini harus disimpan di dalam folder yang sama. Karena ini berkaitan dengan kode program untuk pemanggilan Crystal Report melalui Visual Basic nantinya. Sini saya simpan dalam folder tutorial sama dengan folder saya menyimpan Visual Basic tadi. Jadi kalau Anda mempunyai folder penyimpanan yang lain nantinya, Anda harus sesuaikan. Namanya lab anggota juga harus diingat, karena nama ini nantinya yang akan dipanggil melalui Visual Basic. Selanjutnya kita tekan tombol save. Demikianlah proses pembuatan laporan untuk laporan anggota ini.